Hatiku telah disakiti, ajarku memberi, hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, Shalom, ajarku memberi, hari ini kita akan melihat karya hati pengampunan Allah dalam mengasihi. Yesus Kristus. Ampuni bila kali Dalam Yohanes 3 ayat 16 dikatakan bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Penebusan Yesus Kristus telah terjadi. Waktu Yesus di atas kayu salib, Tuhan Yesus berkata, telah selesai. Artinya dosa kita yang kemarin, hari ini, dan besok yang mungkin kita akan lakukan telah dihapus oleh Tuhan Yesus, supaya setiap kita tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Matius 1 ayat 21 mengatakan, ia akan melahirkan seorang anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan. Hanya lewat Yesus Kristus kita bisa diselamatkan. Tidak ada Allah lain yang bisa menyelamatkan kita dari dosa kecuali Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Puji nama Tuhan. Lukas 15 ayat 3-7 mengatakan, lalu ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka, siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu. Tuhan mencari kita yang berdosa. Tuhan mencari kita untuk diselamatkan. Tuhan mencari kita untuk diampuni dosanya. Bayangin kalau seorang Presiden Jokowi mencari kita ke rumah kita, datang di Balikpapan ini mencari kita hanya seorang. Betapa bahagianya dan beruntungnya kita. Ini raja di atas segala raja. Tuhan, sang pemilik dunia ini, mencari kita untuk menyelamatkan kita. Betapa bahagianya kita. Betapa bersyukurnya kita. Sehingga sang pemazmur mengatakan, dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah kau ingat, tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setiamu oleh karena kebaikanmu. Jadi Tuhan mengingat kita, bukan mengingat kesalahan kita sebagaimana kita mengingat kesalahan teman-teman kita, tapi Tuhan mengingat kita berdasarkan kasih setianya. Dari Daud, nyanyian pengajaran, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, dan yang tidak berjiwa menipu. Lalu Yesaya 43 ayat 25 mengatakan, akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu, oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingatnya lagi. Tuhan tidak mengingat-ingat dosa kita lagi. Jangan kita yang ingat-ingat kesalahan kita yang kemarin. Bawa di hadapan Tuhan, Tuhan akan menghapusnya. Kata mengampuni dalam bahasa Yunani adalah apimi, yang artinya melepaskan, meninggalkan, membiarkan pergi, menghapuskan. Kata ini telah ditulis di dalam Alkitab sebanyak 143 kali. Artinya, mengampuni adalah hal yang sangat-sangat penting. Dan hal itulah yang Yesus Kristus selalu inginkan terjadi dalam hidup kita. Sesuai dengan Alkitab, Tuhan menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita. Kita masih berdosa, Kristus sudah mati bagi kita. Lalu kenapa Yesus mengampuni kita? Karena Allah mengasihi manusia. Karena Allah Maha Pengampun. Karena Allah adalah penyelamat. Mari terima pengampunan Tuhan, sehingga kita hidup dalam damai sejahtera Allah, kita hidup dalam kemerdekaan. Tuhan Yesus akan menolong kita untuk kedepannya, sehingga firman Tuhan yang kita baca setiap hari
akan menghidupkan kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ajarku memberi, hati mengampuni. Ketika hidupku telah